Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Esi Malaisari Sakti dalam mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi. Sebelumnya kita share terlebih dahulu. Nah, ini kita tahu bahwa eh, analisa perancangan sistem informasi saat ini bukan hanya mata kuliah yang dipelajari oleh jurusan informatika, ya. Tapi jurusan lain perlu mempelajarinya. Karena kita tahu di era teknologi informasi saat ini sangat eh, penting, ya, di mana kita sudah menggunakan yang namanya komputer, ya. Jadi di sini yang kita bahas hari ini adalah tentang DFD, Data Flow Diagram. Di mana kita tahu penggunaan komputer itu selalu berbasis data, ya. Jadi hari ini kita bahas tentang DFD dan diagram rinci. Apa itu DFD? Ya. DFD adalah data flow diagram atau diagram aliran data, merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke dalam modul yang lebih kecil. Artinya, pada saat kita membuat alur data supaya lebih gampang, kita buat dulu suatu diagram, ya, fungsinya adalah untuk membuat modul-modul yang lebih kecil. Jadi, salah satu keuntungan menggunakan DFD atau diagram aliran data adalah untuk memudahkan pemakai yang kurang menguasai komputer, ya, tapi ingin mengerti tentang sistem yang dikerjakan, ya. Jadi walaupun dia bukan orang komputer, dia bisa memahami, ya. Nah, karena data flow diagram ini itu menggambarkan sistem kepada yang lebih kecil, ya, pembagian sistem ke modul yang lebih kecil, maka langkah pertama dari perancangan sistem untuk DFD adalah membuat diagram dalam skala utuh secara keseluruhan yang kita kenal dengan diagram konteks. Jadi, yang pertama kita bangun diagram konteks dulu. Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses yang menggambarkan ruang lingkup suatu sistem, ya. Karena dia membahas suatu keseluruhan sistem, maka diagram konteks merupakan diagram level yang tertinggi dari DFD. Jadi, diagram konteks ini akan menggambarkan input ke sistem dan output yang dari sistem. Jadi, sekali lagi, diagram konteks adalah diagram yang memberi gambaran tentang keseluruhan sistem. Jadi, karena keseluruhan sistem, maka DFD dalam untuk diagram konteks ini akan menjelaskan bagaimana input ke sistem, bagaimana output ke sistem. Di sini saya ambil contoh adalah sistem informasi pendaftaran kursus. Di dalam sistem informasi pendaftaran kursus, saya membuat dengan 4 entitas atau dengan 4 user, dengan 4 aktor. Di mana aktor pertama adalah calon siswa. Nah, calon siswa melakukan pendaftaran, maka dia harus mengisi formulir. Lalu, calon siswa harus membayar yang melalui bank. Jadi bank juga sebagai pengguna sistem informasi. Lalu siapa lagi? Kepala sekolah, ya. Kepala sekolah itu kan kita tahu sebagai koordinator, ya, dari kursusnya. Maka di dalam sistem informasi, kepala sekolah kan mendapatkan informasi tentang laporan pendaftaran, laporan data siswa, laporan pembayaran. Begitu juga dengan ketua yayasan. Sehingga dalam kasus ini saya membuat sistem informasi pendaftaran ini dengan 4 user, 4 pengguna. Ya. Jadi tadi kita lihat diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan keseluruhan daripada sistem. Ada input dari sistem, apa output dari sistem. Ya, kita lihat di sini. Sistem informasi pendaftaran. Maka sistem informasi pendaftaran ini akan mengeluarkan
formulir pendaftaran oleh siswa. Lalu siswa akan mengisinya. Siswa mengisinya, maka siswa akan memasukkan. Ya. Siswa akan menginput datanya, lalu masukin lagi ke dalam sistem informasi pendaftaran. Ya, jadi sistem informasi pendaftaran akan mengeluarkan formulir untuk diisi oleh siswa. Setelah itu, siswa input dan input ke dalam sistem informasi pendaftaran. Nah, di sini sistem informasi pendaftaran juga menyerahkan formulir ini kepada bank, ya, memberikan kepada bank bahwa ini data siswanya, ya, data siswa oleh bank. Nanti si bank ini bisa memasukkan data siswa kepada sistem informasi pendaftaran yang sudah bayar, ya. Nah itu dia. Ya. Lalu kembali lagi tadi saya ulangi lagi bahwa kepala sekolah bisa mendapatkan informasi, ya. Artinya sistem informasi bisa mengeluarkan laporan pendaftaran, laporan data siswa, laporan pembayaran. Begitu juga dengan ketua yayasan. Ini secara gambaran cara keseluruhan sistem. Jadi ini adalah diagram konteks, diagram yang tertinggi. Lalu kita runut menjadi modul-modul yang lebih kecil, yaitu kita masuk pada diagram 0. Ya. Diagram 0 adalah diagram yang menggambarkan proses dari data flow diagram, di mana diagram 0 akan memberi pandangan secara keseluruhan mengenai sistem. Ya. Ya. Apa sih sistem yang ditangani dalam sistem? Kalau tadi kan cuma menjelaskan bahwa sistem pendaftaran ini dengan aktor-aktornya. Maka di diagram 0 di sini sudah mulai. Sistem ini bisa nanganin apa aja. Ya. Nah, inilah kita lihat. Apa saja yang bisa ditangani oleh si diagram 0. Oleh karena itu pada diagram 0 di sini sudah ada tentang data store yang digunakan. Ya. Data store yang digunakannya apa gitu ya. Sehingga di sini harus balance ya antara diagram konteks, diagram 0. Kita ambil contoh. Di diagram konteks tadi adalah sistem informasi pendaftaran. Tentu ada case di sini tentang pendaftaran. Lalu ada case tentang tes seleksi. Ada tes tentang proses pembayaran. Ada ya, ada case tentang pembuatan laporan. Ya kan? Bu, kalau saya bikin pendaftaran nggak ada tes, boleh-boleh saja. Kan tergantung. Developernya adalah Anda. Jadi kalau Anda mau bikin pendaftaran, pembayaran, laporan, boleh saja. Artinya, di dalam sistem informasi kursus Anda tidak ada tes. Yang daftar bisa langsung masuk. Tapi di sini Ibu membuat dengan adanya tes seleksi. Kita lihat. Di dalam sistem pembayaran yang lebih kecil, ya tadi kan membuat modul yang lebih kecil. Di dalam modul ya, sistem untuk modul yang lebih kecil itu pendaftaran. Di pendaftaran di sini ya, pendaftaran dia akan mengeluarkan formulir. Ya, akan mengeluarkan atau outputnya bisa mengeluarkan formulir ya yang dapat diisi oleh si siswa. Setelah siswa isi, maka siswa bisa menginputnya. Ya, sudah diisi ya. Itu untuk memasukkannya ke dalam pembayaran. Nah, data pembayaran atau data pendaftaran itu akan dikirim ke bank. Ya. Dikirim ke bank nih. Ya. Di mana si bank bisa nanti memasukkan data siswa ke dalam yang sudah bayarnya tadi. Maka di sini ada data store daripada file data siswa. Sudah ada nih file data siswanya. Di calon siswa sudah ada file data siswa. Ini calon siswa kalau udah bayar masuk kepada data siswa. Nah, data siswa ini setelah data siswa melakukan pembayaran ya, melakukan masuk ke dalam bank, pencatatan dalam bank, maka data siswa ini melakukan tes seleksi. Seleksi ya. Lalu hasil tesnya dia melakukan tes seleksi. Hasil tesnya apa? Maka calon siswa akan mendapatkan nilai hasil seleksi
lalu juga mengeluarkan formulir. Ya, calon siswa akan masukkan formulir. Ya, masukkan formulir. Nah, sudah mau formulir, maka di sini detail sesi siapa yang diterima, masuk deh ke file hasil tes. Nah, hasil tes ini melakukan pembayaran. Kalau tadi pembayaran untuk formulir tes, maka ini pembayaran untuk pembayaran secara administrasinya. Gitu ya. Lalu setelah itu tentu pembuatan laporan. Ya. Jadi ulangi sekali lagi. Jadi di dalam diagram 0 mulai masuk pada yang lebih rinci sedikit, yaitu modul-modulnya. Ada pendaftaran, maka di dalam sistem pendaftaran ini atau di dalam modul yang lebih kecil akan mengeluarkan formulir untuk pendaftaran. Sisa mengisi bisa masuk ke dalam modul pendaftaran. Nah, dari modul pendaftaran di sini maka data siswa ke bank, ya. Bank di sini bank akan memasukkan formulir, ya, memasukkan formulir yang sudah pembayaran untuk tesnya masuk ke file data siswa. Lalu data siswa akan melakukan tes seleksi. Nah, di tes seleksinya apa? Ya, data siswa akan memasukkan formulir, ya, formulir yang diberikan dari bank, ya, 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 atau formulir untuk mengikuti tes. Setelah mengikuti tes, ya, dia masukin isi dan sebagainya, maka akan dapatkan hasil tes. Nah, hasil tes diberikan kepada siswa. Setelah itu, ngapain lagi? Ya, nilai tesnya disimpan. Disimpan di mana? Di data store. Ya, ini hasil tesnya. Nah, dari hasil tes itu, maka melakukan tahap selanjutnya, melakukan pembayaran. Nah, pembayaran untuk melakukan pembayaran apa? Pembayaran kegiatannya, kursusnya. Ya, itu di sini akan mengeluarkan kwitansi. Di mana mengeluarkan kwitansi, maka dia harus bayar ke bank kan, ya. Maka itu dia akan bisa memasukkan formulir pembayarannya atau bukti pembayaran. Nah, di sini maka laporan pembayaran akan disimpan di bagian administrasi, ya. Simpan di bagian administrasi, bagian administrasi akan memasukkan ke dalam sistem. Tahap selanjutnya pembuatan laporan. Jadi sistem informasi pembelajaran juga mempunyai modul pembuatan laporan yang akan diberikan kepada kepala sekolah dan kepala yayasan. Di sini berdasarkan file pembayaran. Gitu ya. Ini diagramnya. Nah, kita lihat lagi ya secara lebih rinci ya. Kita masukkan lagi lebih rincinya ya. Kita cek nih bagaimana pembayaran pengisiannya ya. Nah, ini kita cek pembayaran atau pengisian formulir nih. Kan tadi ada pengisian formulirnya, masuk formulir, masuk lagi ke dalam pengisian pembayaran tadi ya. Yaitu menyerahkan data siswa, formulir data visual tentu di sini diberikan kepada bank, lalu bank memberikan formulir untuk si pengisian formulirnya. Ya. Lalu di sini ada ini masuk ke dalam level 1. Ya. Pada level 1. Ya. Begitu juga. Jadi untuk pembelajaran kita hanya sampai level 1 saja. Ya. Cukup Anda bisa memahaminya. Ya. Setelah itu Anda bisa mengerjakan tentang sistem informasi Sanggar Tari Malais. Ya. Di mana di sini ada administrasi, ada pencatatan daftar tarian, pencatatan peserta, pencatatan pembayaran biaya latihan, pembuatan laporan peserta tarian, ya. Lalu ada pengajar nih, tadi untuk peserta, ini ada pengajar. Ya, ada pencatatannya gitu ya. Lalu ada aktivitas untuk order menari. Ada penugasan honor ya untuk kegiatannya. Nah, terakhir laporan keuangan. Jadi, silahkan untuk pelatihan hari ini buatlah diagram konteksnya untuk sistem informasi Sanggar Tari. Jadi kita lihat nih, apa nih iniannya, aktornya, jelas ya, atau peserta. Ada pengajar, ada peserta, ada pengajar. Ya.
Lalu ada aktivitasnya nanti ada untuk order, ada untuk penugasan, ada untuk pemberian honor, dan ada pembuatan laporan. Buatan laporannya ke siapa nih aktornya nih? Bisa juga kepada pengurus sanggar. Oke, saya kira cukup sekian. Sampai jumpa lagi mata kuliah lainnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya isi absennya ya dan beri komentar sebagai kehadiran. Sekali lagi, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.